warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Al-Quranul Karim surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah, shaimin dan shaimat, jamaah salat isya, tarawih dan witir rahimahumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan qiyam Ramadan. Alhamdulillah telah kita awali dengan menegakkan ibadah salat isya berjamaah. Semoga segala rangkaian amal ibadah qiyam Ramadan kita pada malam hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu hal yang paling berharga di dunia ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Bahkan hidayah Islam itu lebih berharga dari langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Seandainya dunia ini diberikan Allah kepada kita, kemudian tidak diberikan hidayah, maka jalan kita tidak akan pernah terang menuju surga Allah. Tetapi ketika Allah berikan kepada kita hidayah, maka jalan menuju surga itu sangatlah terang. Itu sebabnya ketika jalan menuju surga itu ditunjukkan Allah, kita bisa memasuki surga, dan harga surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hidayah itu sangat mahal.
Dan hidayah itu hanya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan lainnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diberikan hak memberikan hidayah kepada seseorang. Oleh karena itu kita melihat Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang bernama Kan'an. Kan'an itu anak kandungnya, darah daging, tapi tidak dapat hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman yang selalu membesarkannya dari umur 8 tahun, membesarkannya, membela dakwahnya, menunjukkan kepadanya jalan kehidupan, jalan perdagangan dan lain sebagainya. Tapi sayang, dia tidak dapat hidayah Allah. Abu Talib ini dia meninggal dalam keadaan kafir. Ayat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi adalah surat Al-Qasas, ayat yang ke-56. Yang menjadi penyebab ayat ini turun adalah kasusnya Abu Talib tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa 'alamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai. Karena Abu Talib itu pernah dipanggil oleh Nabi ayahnya. Jadi paman itu sama aja ayahnya, karena dialah yang membesarkannya dari kecil. Tapi Allah katakan dalam ayat ini, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Jadi kerja Nabi itu wa innama alaikal balagh. Kerja Nabi tiada lain adalah menyampaikan risalah Islam, bukan memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu sangat mengetahui kepada orang-orang yang ingin kepada petunjuknya. Maka kadang Bapak Ibu kita sayangkan, ada orang tinggal di samping musaji, tidak dapat hidayah Allah, nak nampak di pintu musaji. Ada orang yang lahir di Ka'bah, tidak dapat hidayah Allah, padahal hidayah itu sangatlah mahal. Kalau kita baca di dalam kitab Sababun Nuzul itu, yang menjadi penyebab ayat ini turun, dalam Al-Quran disebut Sababun Nuzul. Kalau hadis namanya Sababul Wurud. Ketika detik-detik Abu Talib ini akan meninggal, sakaratul maut, hampir akan meninggal, diajak oleh Rasulullah untuk memeluk Islam. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, man qala fi akhiril kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Amanggeli yang pamannya Abu Talib. Apa kata Abu Talib kepada Nabi? Wahai anak pamanku,
Bukan, wahai anak saudaraku. Karena Nabi Muhammad itu adalah kemenakannya Abu Talib, kakak beradik dengan Abdullah ayahnya. Wahai anak saudaraku, kalau saya tidak malu, tidak gengsi, sudah lama kalimat itu saya saksikan di hadapan. Jadi Abu Talib ini Bapak Ibu, dia enggan masuk Islam karena gengsi. Bagaimana kabilah-kabilah lain memandang saya masuk agama, kemenakan saya sendiri. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Sungguh sayang. Konon kabarnya dalam riwayat Abu Talib ini diberikan siksa di neraka nanti, siksa yang paling ringan. Siksa yang paling ringan itu Bapak Ibu memakai sandal api neraka, manggalaga ubun-ubun. Nah, jadi sabuinan yang paling baiknya Pak. Yang paling ringan saya baru memakai sandal ubun-ubun ko manggalaga deh. Nah, kata la tahdi, kalau kita baca dalam tafsir itu berbeda dengan la ilah tahdi. Makanya di sana innaka la tahdi, bukan ilah tahdi. Nabi dan kita hanya sekedar menyampaikan seseorang kepada hidayah, tapi tidak memberikan hidayah kepada seseorang. Cuma kau dua anak Pak, dua balik. Nah seorang merampok, nah seorang penjudi, alay, nah seorang prostitusi, nah seorang LGBT, nah seorang tawuran. Sebenarnya telah kita arahkan kepada agama, tapi hidayah belum juga dapat. Di dalam tafsir Al-Misbah, hidayah itu sekurang-kurangnya ada 4. 2 untuk binatang, hewan, dan 4 untuk manusia. Pertama adalah hidayah naluri insting. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Manusia, binatang itu dapat hidayah naluri insting. Misal seorang bayi baru keluar dari rahim ibunya. Misalnya ibu kalau berpengalaman, baru keluar baru bayi itu. Adilatan di perut ibu itu lah bisanya mencari punjang susu ibunya. Siapa macam tu Pak? Kalau tidak Allah, langsung bisa menyusu lalu beberapa saat. Inilah namanya insting yang Allah berikan kepada anak itu. Kalau tidak bisa bertahan hidup, itu hidayah namanya. Anak ayam baru menatenya baru. Ya kan keluar dari kelopak kedua tu. Anak pak padi langsung pandainya mencontoh itu. Ya Pak. Siapa memberikan hidayah itu kalau tidak Allah? Di mana tahu ke padi dia? Bisa mencontohnya langsung. Jadi kalau hidayah insting, naluri itu Allah berikan kepada seluruh hamba dan makhluknya di dunia ini. Tidak ada diskriminasi. Begitu Allah sayang kawawe. Yang kedua adalah hidayah panca indera. Setiap panca indera ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya masing-masing. Mata fungsinya mancalia. Iko hidayah penglihatan. Telinga diberikan oleh Allah hidayah mendengar. Bara banyak suara tu Pak Ibu bisa direkam di telinga, di danga. Hidayah lidah
bisa merasukkan bantu makanan masuk ke dalam jangka terasa di lidah. Iko pade, iko mani, iko asam, iko lama, iko ndak lama. Itu perkara lidah. Kalau bagi hewan, hidayah panca indera Allah berikan kepadanya, kepada binatang itu supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, contoh baik, samui itu diberikan hidayah penciuman yang luar biasa. Bahkan bisa kalah penciuman awak kok baik, bisa mui. Misalnya manisan kita letak di meja apa? Manisan kan ada samui nampak. Coba Bapak Ibu perhatikan, 5 menit saya tiba samui itu. Di mata samui itu manisan. Allah berikan hidayah penciuman yang luar biasa. Kalau dibandingkan penciuman awak kan tak setajam itu. Mohon maaf saja baik. Kalau do pak buang angin di sudi, itu nak tabaun di bosku. Karena penciumannya sampai ke situ. Ya kan? Nyamuk menurut penelitian. Nyamuk itu Pak, rangit pesawat. Nah, bahkan rangit itu bisa membau nama orang yang lewat. Jangan darah kok Pak. Anu orang lewat setahun tuh, tahu tuh. Bahkan nyamuk kok Pak Ibu sangat mengerti mana orang yang banyak darahnya, mana orang yang seketik darahnya. Maka biasanya orang kalau gapuk Pak Ibu gapuk kan, itu ketujuannya di rangi dibandingkan orang kuri. Kan orang gapuk itu kan kalau secara pengharuman itu agak masam, akan cang tiba tu rangi. Kadang-kadang saya duduk-duduk Pak, tak tahu saya dimarangi tiba aja penciuman. Ini di bandar-bandar itu kan, tiba-nya kabari. Gunanya apa? Supaya dia bertahan hidup. Kalau tidak ada penciuman itu tidak bisa hidup. Allah berikan kepadanya hidayah mampu membedakan ini darah, ini tidak. Dan nyamuk itu sangat cerdas. Coba Pak Ibu ketika awak lalu kan, ketika seseorang lalu itu kan gak kaku, nyusangko di nyamuk meninggal. Kalau meninggal kan darahnya kaku, maka nyopai ke telinga dulu. Nyopai ke telinga kok guna. Agak kau mengari bahkan lah ide macam ni gila zon tu Pak. Ndak tu mana kata telinga nyopai. Itu cerdasnya Pak Allah beri kemampuan kepada nyamuk. Ya nak? Aku pernah membaca tulisan tentang itu dulu. Betapa luar biasa hidayah Allah berikan kepada semua ini. Semua nyamuk dalam penciuman. Mata juga bikin mata elang itu nak setajam mata awak. Mata alam tu sekian ribu kaki jatuh. Itu nampak dia anak ayam nama ring-ari bawah. Bahkan ikan di laut itu Pak Ibu, itu bisa dicari di alam dari hati. Karena tajam matanya elang itu. Nah, maka coba cari elang tu kalau tajunya dari hati itu sama ibarat kayu jatuh ke bawah, tapi nak jatuh sebenarnya. Tapi dengan penglihatan yang tajam, nampak dia laut kan? Nyu cakar dengan cakarnya laut tu nyongkek kata. Apa gunanya itu? Hidayah untuk mempertahankan hidup panca indera. Nah, yang ketiga adalah hidayah akal. Ini tidak berikan kepada hewan. Tapi Allah berikan hidayah akal ini itu melebihi kemampuan manusia dibandingkan hewan. Manusia bisa bantu alam tadi, kan tidak setajam penglihatan elang, tapi dengan akal manusia melebihi penglihatannya dari elang. Manusia memang tidak memiliki sayap terbang sebagaimana burung-burung, tapi karena akal yang Allah berikan hidayah akal kepadanya,
maka dia mampu terbang lebih tinggi dari burung itu. Menyilam kadang lebih dalam dari ikan karena akal itu. Akal inilah Bapak Ibu sekalian akan membentuk peradaban dunia lebih maju. Tidak sama dengan hewan. Kalau hewan dari dulu sampai kini, nan kambing tetap tidak pernah pakai baju. Aduh Pak Ibu calian ayam pakai sarawak. Karena dia tidak ada akal, tidak ada peradaban. Sarang tempuro sajak dunia kota kambang. Sarang tempuro tahun 2002 balik 2022 li berubah sarang tempuro itu. Ya Pak Ibu, kan ada itu sarang tempuro kan? Coba cari rumah manusia. Rumah manusia berubah tidak? Rumah tahun 70-an rumah tahun 2022 beda atau enggak? Kenapa itu? Akal peradaban. Baju kok saja berubah mau dia Pak. Setiap tahun itu baru berubah. Dulu tahun 70-an Sarawak itu kan lawe kepala ujung itu. Sarawak rumah irama Pak. Tahun 70-an lah Ibu ya. Itu lawe kepala itu. Kini lah do Sarawak tu Pak. Atau tahun 90-an berubah lo lawe itu jadi ketek lah. Ketek ujung itu. Ajo selo masukan. Ya nak. Yang biasa masuk Pak. Ajo selo itu masukan tu. Dulu tahun 90-an. Kini tahun 2022 kok allergic namanya Pak. Kita nak tahu satu abad ke depan halo mode baju manusia. Karena itu peradaban dunia. Karena akal itu hidayah. Nah, ada yang lebih tinggi dari itu. Ini juga tidak diberikan kepada hewan. Itu yang kita katakan tadi. 2 hidayah diberikan kepada hewan dan 4 diberikan hidayah kepada umat manusia. Itulah namanya hidayah agama ini. Dinullah, agama Islam. Bapak Ibu menjadi orang Islam itu hidayah yang sangat mahal. Lahir dari keturunan Islam, orang gaya Islam, keluarga Islam, bisa berpuasa, bisa bersaji, bisa sholat dengan bebas. Itu hidayah yang sangat mahal dibandingkan negara-negara lain tuh. Semayang kamu saji apa ya? Semayang Jumat siapa yang untuk di India gini kan? Sholat Jumat saya dihalang. Di India perusi bajilbab kah? Diskriminasi, dilantiangnya, dikucilkan. Tapi mereka tetap teguh dengan beragama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hidayah Islam itu akan terus kita jago. Jangan hanya sekedar bahwa kita Islam ini sekedar nama, tidak menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ini berbeda kalau orang Islam dari keturunan. Itu berbeda ketika nyo Islam tidak dari keturunan. Orang Kristen masuk Islam kalau nyo mempelajari Islam, masuk Islam ya Pak. Nyo lebih taat beribadah dibandingkan awak lahir dari Islam saja dulu. Iya kan? Awak memanglah takdir Allah lahir dari rahim umat Islam. Tapi cari ibadah umat Islam itu gini. Berbeda orang kalau berilmu pelajari Islam, dapat hidayah, ketaatan yang luar biasa dibandingkan awak. Nah, oleh karena itu Pak Ibu, hidayah ini harus terus kita jaga. Karena ke depan kita tidak tahu. Sebab ada orang nenek-nenek umur 70 tahun keluar dari Islam. Padahal sebelumnya masuk Islam. Saya bangga dengan Islam. Saya bangga sebagai seorang muslimah. Umur 70 tahunnya keluar dari Islam. Ya kan? Konon kabarnya ada kemanakan atau sia dari Buya Hamka itu pindah agama. Itu baru-baru kan. Dulu kecilnya ustaz ala pindahnya menjadi pastor gini.
macam-macamnya sabik di media sosial. Hidayah itu mahal, berada di tangan Allah. Ingin awak sase, ingin awak dapat hidayah, itu merubahnya hanya sebentar, Pak. Ada dulu seorang sahabat, saya lupa namanya. Setiap hari dia selalu hadir dalam majelis Nabi. Maksudnya kalau ada Nabi mengadakan pengajian, dia duduk kat menengah. Tapi anehnya ketika terjadi perang, dia berada pada barisan orang kafir. Baca dulu Pak. Mau dia Pak ini Pak, ya kan? Ada orang ceramah duduk Pak. Beko nak tentu saja ketika terjadi perang, mengapa dia pada barisan orang kafir berdirinya? Sakit sehidayah itu beda. Maka hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu, ada orang sepanjang hidupnya terus ibadah dan taat, tapi menjelang kematiannya ternyata hidayah takdirnya beda, masuk neraka. Ada puluh orang bapak ibu sepanjang hidup itu kemaksiatan maksiat, tapi pada detik-detik terakhir hidupnya taubat, dapat hidayah Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, mau baca panjang, ada seseorang membunuh orang lain, 99 orang dibunuhnya. Berapa banyak dosa? 99 dibunuhnya. Orang dibunuhnya. Ada tanya kepada seorang pastor, dia katakan, saya ingin taubat. Saya telah membunuh orang 99 orang. Apakah taubat saya diterima oleh Allah, oleh Tuhan? Kecil pastor itu tidak mungkin diterima terus. 99 membunuh orang malu terima. Hanya bunuh lah pastor kok 100 jadi. Ini ceritanya dalam hadis Sahih Bukhari. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama, ditunjukkanlah sebuah desa yang di situ kumpulan orang-orang bertaubat. Engkau pergi ke sana agar engkau selalu komitmen istiqamah dengan hidayah Allah, dengan hidayah Islam. Akhirnya masuk Islam baik. Akhirnya apa yang terjadi? Akhir hadis itu kita baca, di dalam perjalanan meninggal, dihitunglah oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Ternyata hanya sejengkal saja, sajangka selewatnya kepada tampeknya ke batu-batu. Akhirnya dalam hadis itu dakhalal jannah, masuk surga. Kalau Allah yang akan memberikan hidayah. Nah, oleh karena itu ada 3 cara mencari hidayah. Kalau kita selalu ingin komitmen kepada hidayah Allah, maka laksanakanlah 3 hal. Yang pertama, selalu bergaul dengan orang-orang salehah. Ingin awak taat kamu saji, bakawan jurang rajin kamu saji. Ingin kita tahu tentang ilmu agama, bakawan lagi orang-orang majlis taklim. Mohon maaf itu jamaah-jamaah tabligh itu kan batatu kadang-kadang satu, kadang-kadang supir oto, orang di pasar, orang narkoba. Bisa tobat di jamaah tabligh. Ketika dipelajari kok bisanya model itu. Ternyata selama beberapa hari itu dia berkumpul dengan orang-orang saleh. Aku istilahnya huruf nama Pak. Keluar Februari dulu sih. Selama Februari itu cari hasilnya luar biasa tobatnya Pak. Kala lu ibadah harinya. Maka hidayah itu dicari di tempat orang-orang yang selalu mendapat hidayah Allah. Untuk mereka misalnya berkumpul. Tapi kalau di lapau nak dapat hidayah Allah tu. Di pasar nongkrong di tepi lawi itu nak dapat hidayah Allah tu. Tapi duduklah dalam majlis-majlis ilmu mereka Pak. Selalu kita komitmen dengan hidayah Allah. Itu satu. Dan kedua, selalu didukung dengan doa terus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku secara terus menerus tanpa henti sampai berakhirnya hayat
dalam kehidupan ini. Allahumma hdina siratal mustaqim, itu yang kita doakan tadi. Allahumma hdina siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah, berikanlah kami ini kepada hidayah-Mu, kepada jalan yang lurus. Yang terakhir baru namanya istiqamah dengan hidayah. Aku bilang mereka ladape hidayah, lada kumpul orang-orang saleh, lah kita dukung terus dengan doa. Saya kira tidak akan mungkin kita akan meleset dari hidayah Allah itu. Allah tidak akan mungkin menyesatkan seseorang kalau dia terus komitmen pada jalannya. Nyunan disasenko Pak Ibu, menyimpang gak seketik dari hidayah Allah. Nah, oleh karena itu hari demi hari kita akan terus bersungguh-sungguh memperoleh hidayah Allah, hidayah Islam ini. Nah, kapan perlu ju anak keturunan wak selalu wak jago sampai hayat. Oleh karena itu begitu tingginya harga hidayah di sisi Allah, melebihi dunia dan seluruh isi. Saya kira itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.